Walaupun kalian mengikuti berita Bjorka, tapi kalian jangan melupakan juga kasusnya Ferdy Sambo, Brigadir J, supaya kasus ini tetap up dan cepat terselesaikan gitu kan. Pertama kita akan mencoba membahas tentang foto atau pemilihan foto profil dari Bjorka ini, geng. Kalian bisa lihat ya, foto profilnya itu cukup aneh, yang dimana ini semacam badut. Kalau kita lihatnya kayak badut, tapi agak serem. Kayak foto-foto atau manusia-manusia dari deep web atau dari dark web gitu gak sih? Kan dulu sempat kita bahas gitu ya, konspirasi tentang deep web, terus juga video-video anehnya manusia-manusianya, hal-hal horornya. Nah biasanya itu penampakannya kayak fotonya Bjorka ini. Sebenarnya cukup gampang gitu ya untuk membongkar asal-muasal foto yang dipakai oleh Bjorka ini, karena sekarang kecanggihan Google itu ya membuat kita lebih gampang untuk men-searching apapun termasuk foto atau gambar gitu. Dari hasil penelusuran Google Lens, kita bisa mendapatkan asal-muasal foto dari Bjorka ini, dan bahkan kita akan mengetahui kemungkinan besar pemilihan nama Bjorka ini asalnya dari mana. Nah ternyata setelah ditelusuri, foto yang dipakai oleh Bjorka ini adalah gabungan dua sosok atau dua karakter atau dua foto. Jadi di sini ada dua foto yang berasal dari dua sosok atau dua orang. Yang pertama itu adalah foto Karin Dreijer. Kita bahas dulu nih ya tentang Karin Dreijer ini. Siapa sih Karin Dreijer yang fotonya digunakan oleh Bjorka? Karin Dreijer ini adalah musisi asal Swedia, lebih dikenal dengan Feverray. Dia ini adalah musisi, penulis lagu juga. Dreijer ini lahir pada 7 April tahun 1975 di Gothenburg, Swedia. Dan berdasarkan penelusuran di Pitchfork, foto di atas digunakan di albumnya yang berjudul Plunge. Jadi tulisannya itu Plunj. Lalu siapa foto yang satunya lagi yang digunakan oleh Bjorka? Foto yang satunya ini bernama Bjork. Nah mungkin dari penyebutan nama ini kalian sudah paham ya kenapa nama hacker ini Bjorka. Jadi muasalnya itu dari foto yang setelahnya, yaitu Bjork. Bjork ini merupakan seorang musisi perempuan yang sudah bertahun-tahun terkenal dengan berbagai karyanya yang impresif. Dan dia ini berasal dari Islandia. Fotonya tersebut merupakan sebuah foto dari albumnya dia yang berjudul Utopia, yang memiliki makna yang sangat mendalam. Dan album ini benar-benar dipenuhi dengan orkestra, flute, harpa, dan juga vokal yang begitu kreatif. Jadi ini merupakan sebuah album yang cukup keren gitu ya. Dan Utopia ini merupakan sebuah penggambaran lukisan surga bagi si penyanyinya, yaitu Bjork. Jadi di sini kalian sudah bisa menangkap ya geng ya. Asal nama Bjorka ini berarti dari nama salah satu foto yang dia gabungkan ke foto yang lainnya menjadi foto profilnya dia di akun Bridge. Nah namun sampai saat sekarang ini belum ada yang tahu gitu kenapa Bjorka ini memilih fotonya Bjork dan juga fotonya Karin Dreijer atau Feverray untuk digabungkan lalu dijadikan foto profilnya. Mungkin dia punya filosofi tersendiri, alasan tersendiri untuk menggunakan kedua foto tersebut. Nah sekarang kita bahas mengapa Bjorka ini memilih akun Bridge untuk menjadi tempat dia berjualan data-data hasil hackingnya dan juga membuat propaganda-propaganda untuk menakut-nakuti pemerintah Indonesia. Oke, kalau menurut data yang kita dapatkan dari akun Bridge-nya Bjorka, di sini tertulis jelas kalau Bjorka ini bergabung dengan Bridge itu sejak 9 Agustus tahun 2022 dan itu baru banget beberapa minggu yang lalu. Dan kalau kita lihat statusnya Bjorka di akun Bridge ini itu sudah mencapai level God atau level Tuhan. Dia menjadi God itu di hari yang sama. Nah ini anehnya nih. Jadi dia tuh nggak perlu merangkak dari level ke level, tapi di saat yang sama juga dia langsung menjadi God atau akunnya itu langsung level tinggi. Ternyata untuk mendapatkan level God ini di akun Bridge itu baru bisa didapatkan oleh pengguna yang melakukan upgrade. Nah jadi forum ini kalau misalkan kita mau levelnya tinggi ya kita melakukan upgrade gitu ya. Ada beberapa pilihan upgrade untuk akun Bridge ini, dimulai dengan VIP dengan harga 10 euro, terus ada MVP dengan harga 20 euro dan God dengan harga 50 euro. Nah di sini kita bisa lihat kalau Bjorka ini memilih yang paling tinggi yaitu 50 euro. Jadi kalau misalkan kita convert ke rupiah itu sebesar 753.000 kurang lebih. Ya nggak terlalu mahal ya untuk seukuran hacker kalau memang dia hacker profesional gitu kan. Bisa dikatakan Bjorka ini berarti memang seseorang yang dia itu udah cukup berpengalaman dalam bergabung ke forum-forum ilegal atau forum-forum yang menjual benda-benda ilegal, hasil pembobolan, hasil hacking, carding dan lain-lain gitu kan. Dan bisa dipastikan dia juga memiliki uang yang cukup banyak karena dari pemilihan levelnya dia langsung mengambil level yang tinggi.
Bjorka ini memiliki 6 buah tweets yang aktif di dalam forum Bridge tersebut, dan sebelum Bjorka viral di Indonesia, dia juga sudah menyebarkan 270 juta data pengguna Wattpad dan 91 juta data pengguna Tokopedia di forum ini. Jadi dia tuh sebenarnya udah dari lama gitu ya menjual belikan atau menyebarkan data-data pribadi milik orang lain, salah satunya dari Tokopedia, yang kita tahu ya Tokopedia ini milik Indonesia. Nah, namun sayang untuk sekarang ini agak sulit gitu ya untuk mendaftarkan diri kita ke akun Bridge ini, mungkin karena udah terlalu membooming gitu kan. Lalu nih geng, ada sebuah pembahasan yang cukup heboh di Indonesia sebelum Bjorka muncul, yaitu tentang pemilik akun Opposite. Banyak orang yang menerka-nerka siapa Opposite di saat itu, karena Opposite ini menyebarkan sebuah berita atau sebuah alur cerita tentang kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, dan hampir rata-rata apa yang dia ceritakan itu masuk akal dan terbukti. Jadi cerita-ceritanya dia itu akhirnya benar-benar nyambung dengan pengakuan dari para tersangka. Nah, namun untuk saat sekarang ini, keviralan Opposite itu dikalahkan oleh Bjorka. Banyak yang mengatakan kalau ada keterhubungan antara Opposite dan Bjorka, walaupun hal ini belum tentu terbukti. Nah, namun ada juga yang percaya kalau antara Opposite ini dengan Bjorka itu adalah orang yang berbeda, namun memiliki misi yang sama. Hanya saja mereka di alur atau posisi yang berbeda. Namun yang jadi pertanyaannya, kalau memang orang ini adalah orang yang berbeda, apakah keduanya memang diutuskan atau mereka ini adalah orang yang memang berencana untuk membongkar semua kebobrokan di negeri kita? Menurut kalian gimana, geng? Coba tinggalkan komentar di bawah, geng. Sebelum semuanya seheboh sekarang, akun Opposite lah yang pertama kali menghebohkan kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo. Alur yang diungkapkan oleh Opposite itu benar-benar masuk akal, dan alurnya itu benar-benar membuat orang-orang merinding membacanya. Seperti misalnya ada sebuah postingan dari Instagramnya Opposite pada tanggal 29 Juli tahun 2022, yang dimana dia mengungkapkan bahwa pada saat kejadian tidak ada data Ferdy Sambo yang melakukan tes PCR katanya, yang seharusnya dilakukan oleh Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Nah, dan di saat itu semuanya benar-benar terbukti dan berdata, dan orang-orang akhirnya bertanya, siapakah Opposite? Namun di dalam kecurigaan warganet saat ini, tidak ada banyak bukti yang bisa membuktikan kalau Opposite adalah Bjorka. Dan secara pribadi juga gue yakin banget Opposite dan Bjorka ini adalah dua orang yang berbeda, karena sistem atau cara kerjanya itu menurut gue agak berbeda gitu ya. Kalau Opposite itu dia lebih kepada nggak nerima tantangan, jadi kayak ada orang yang ngatain dia, ada orang yang nantang dia untuk membongkar si ini si itu, dia nggak menanggapi itu. Dia tetap lurus pandangannya, tetap terus maju dengan visi misi awal, yaitu membongkar kasus Sambo gitu ya. Sementara Bjorka dia lebih memilih untuk fokus membahas segala hal, mulai dari menjual data pribadi, mencuri data keseluruhan rakyat Indonesia, sampai menyebarkan data-data pemerintah, dan juga dia memberikan clue-clue atas kasus-kasus yang belum terpecahkan di negara kita. Jadi sistem kerjanya beda, tapi mungkin misinya sama, yaitu mereka ingin membongkar kebobrokan pemerintah. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh orang-orang, bahkan pemerintah kita, untuk melacak siapa sebenarnya Bjorka ini. Kalau berbicara tentang pelacakan yang dilakukan oleh pemerintah, jujur aja sampai saat ini informasinya belum ada yang terlalu detail gitu ya. Jadi pembentukan sebuah tim atau pergerakan sebuah tim untuk mencari Bjorka ini mungkin masih dirahasiakan oleh pemerintah. Supaya apa? Ya supaya si orang yang aslinya ini tidak mengetahui kalau dia sudah di tracking. Jadi kalau misalkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bocor, takutnya malah dia kabur duluan gitu ya. Nah, ada juga pihak-pihak yang lain yang mencoba untuk mencari keberadaan Bjorka ini. Salah satu cara yang dicoba oleh sebuah platform investigasi kriminal dark web, yaitu Dark Tracer atau Dark Criminal Intelligence. Mereka mengungkapkan kalau mereka telah mencoba untuk men-tracking atau mencari informasi tentang hacker Bjorka ini melalui sebuah transaksi kripto. Lalu mereka mengungkapkan kalau mereka telah menemukan satu informasi soal siapa sosok di balik Bjorka ini. Nah, kalau kita lihat informasi dari akun Twitter yang bernama darktracer_in pada Senin tanggal 12 September tahun 2022, Darktrace mengklaim telah menemukan dompet cryptocurrency yang diduga milik hacker Bjorka. Nah, di sini gue bacain ya cuitan dari akun tersebut. Dia mengatakan, ini merupakan dompet cryptocurrency Bjorka. Ada transaksi yang dilakukan di dompet Bitcoin miliknya. Ini bisa bantu melacaknya, katanya dia. Nah, cuitan ini juga disertakan dengan sebuah bagan sederhana mengenai dompet Bitcoin yang diduga ini adalah milik Bjorka.
termasuk tautannya juga ditaruh di sana. Di dalam tweet ini ada tautan yang ditaruh oleh Dark Tracer yang juga ini merupakan link yang mengarah ke transaksi Bjorka serta tangkapan layar jalur transaksinya. Link tersebut memperlihatkan penjelasan mengenai dua transaksi yang diduga dilakukan oleh Bjorka. Ini gue bacain kalimatnya kayak gini. Alamat ini telah bertransaksi 2 kali di blockchain Bitcoin. Nah, dia telah menerima total sebanyak 0,0026308 BTC atau setara dengan $58 dan telah mengirim total sejumlah yang sama yaitu $58 juga. Nah, nilai saat ini dari alamat ini adalah 0 BTC atau $0. Jadi dia telah memindahkan semua uang dari akunnya tersebut sampai ke 0. Jadi udah nggak ada sisanya gitu ya. Namun di dalam hal ini Dark Tracer tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana transaksi kripto ini dapat digunakan untuk melacak posisinya Bjorka. Jadi masih abu-abu nih geng, antara ini bisa digunakan untuk melacak atau enggak. Tapi nih geng ya, setelah banyaknya orang-orang yang mencoba untuk mencari Bjorka, dia bukannya malah takut, hacker yang satu ini malah menantang semua orang coba cari keberadaan dia. Dan dia malah membalasnya dengan sebuah tulisan yaitu ya semoga berhasil. Nah, namun sayangnya tweet ini udah nggak bisa kita lihat lagi karena sekarang udah di take down lagi gitu ya. Akunnya dia kena suspend lagi kayaknya. Lalu, update sekarang yang sangat-sangat mengejutkan dari siapakah sosok Bjorka yang sempat menghebohkan Indonesia ini benar-benar plot twist yang Anjay. Oh, dia ada toko ikan hias. Oke, KZ Pet Shop. Oke. Ya, semoga bukan Said ya orangnya ya. Kasihan juga, gue liat nih kayak pekerja keras deh. Kalau memang dia, kasihan banget geng. Oh, dia jual reptil juga nih, gue liat-liat. Oke. Akhirnya nih geng ya, setelah tuduhan ini dijatuhkan kepada Muhammad Said Fikriansyah, terus tiba-tiba si tertuduh alias si Said ini memberikan klarifikasi kalau dia bukan Bjorka. Nah, klarifikasi ini dia publish di Instagramnya dia langsung. Dia membuat sebuah video, dia memberikan keterangan kalau apa yang dituduhkan terhadap dia itu adalah sebuah kesalahan. Si Said ini mengaku kalau udah beberapa hari gak bisa tidur gara-gara dia takut diserang netizen gitu ya. Dan pria 17 tahun ini mengaku kalau apa yang dituduhkan oleh Vault Anonim atau Vault Cyber itu semua adalah kesalahpahaman. Nah, sebenarnya Vault Anonim ini juga nggak salah, geng. Dia mencari data-data valid tentang si Muhammad Said Fikriansyah ini, lalu dicocokkan gitu ya dengan tweet-tweet atau tulisan-tulisan dari Bjorka. Nah, ternyata kalau diperhatikan memang banyak kesamaan gitu ya, dari pemilihan kalimat, kata-katanya, terus juga cara dia berbahasa itu mirip banget dengan postingan-postingan dari si Muhammad Said ini. Dia akhirnya bikin video nih, geng ya, bikin video klarifikasi. Ini kita lihat dulu video klarifikasinya. Nah, di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Fikriansyah ingin memberikan klarifikasi perihal tuduhan yang dikatakan oleh IG Floyd Anonim. Bahwasannya saya dituduh sebagai Bjorka. Dia berbicara mengenai data yang saya share di Bridge Forum dan mengklaim bahwa data tersebut sama dengan data Bjorka. Padahal data itu data yang pernah ada di Reddit Forum yang dulu. Dan memang data itu data sampel. Tidak ada pengaruh apa-apa dengan Bjorka. Kalau memang data tersebut merugikan kalian, saya meminta maaf. Intinya saya bukan Bjorka, seperti apa yang dikatakan oleh akun IG Floyd Anonim. Sekian dan terima kasih.
Oke, terlihat ya dari raut wajahnya panik banget. Dan kabarnya juga dia sampai harus melapor kepada pihak kepolisian yang ada di Cirebon. Dan di saat dia datang, dia itu kelihatan pucet banget dengan mata yang berair-air yang merah gitu, geng. Karena kabarnya dia udah nggak tidur-tidur gara-gara tuduhan tersebut. Dan seperti pengakuan dia, apa yang dicurigakan oleh pemilik akun Vault Anonim itu sebenarnya nggak 100% salah. Karena ada memang kebocoran data dari si Said ini yang mirip banget dengan statement-statement dari Bjorka. Dan juga si Said ini pernah nge-share beberapa data-data lama gitu ya di Red Forum. Dan Red Forum itu sebenarnya udah lama diblok oleh pemerintah ya, diblokir oleh Kominfo. Karena Red Forum ini ya mirip dengan forum yang digunakan oleh Bjorka, yaitu Bridge. Yang dimana di dalam Red Forum itu sering sekali mereka nge-share atau bertukar data-data hasil hacking, hasil curian yang secara gamblang bisa dilihat oleh siapa aja yang tergabung di dalam Red Forum tersebut. Tapi itu udah lama diblokir oleh Kominfo untuk Indonesia. Nah, data itulah yang digunakan oleh Vault Anonim dalam mencurigai si Said ini kalau dia adalah Bjorka. Dan dia juga mengatakan kalau data itu adalah data sampel. Nah, di sini nih mulai agak terbuka sedikit ya, geng ya. Berarti kecurigaan orang-orang terhadap Bjorka yang dikabarkan kalau Bjorka ini hanya seorang hacker yang ngecomot data dari orang lain alias ngebeli data dari hacker lain lalu baru disebarkan, ini agak sedikit masuk akal. Karena kenapa? Ternyata seorang Said aja itu pernah nge-share data yang sama atau data yang mirip di Red Forum. Lalu Bjorka juga akhirnya nge-share data yang agak mirip dengan apa yang di-share oleh Said. Jadi otomatis data yang di-share oleh Bjorka adalah data-data yang sebelumnya sudah tersebar luas dari tangan hacker-hacker lain. Bisa jadi kayak gitu kan? Nah, lalu ketika si Said ini di-tag oleh Vault Anonim, dia membuat sebuah caption yang langsung mention si Muhammad Said Fikriansyah ini. Kata-katanya itu kayak gini: data yang katanya 133M dari Mertas Kominfo tidak lebih, isinya cuma 200 data saja. Dan itu pun di-copy, sehingga banyak data yang sama seolah-olah data yang dia curi sebanyak 133M, padahal cuma 200-an. Jadi itu kayak di-copy paste, jadi dibikin double gitu loh, geng. Jadi jumlahnya seolah-olah jadi 133M banyaknya. Ini sama aja data dump atau sampah yang sudah banyak kadaluarsa katanya. Ngaku nggak lu? Langsung di-tag ke Muhammad Said Fikriansyah. Terus data lu sama data Bjorka sama. Berarti serem juga ya Bjorka ini ya. Ternyata data dia itu adalah hasil retasan atau hackingnya orang lain. Tiba-tiba dia sebarkan dan seolah-olah itu adalah hasil peretasan dia sendiri. Dan untuk saat ini belum ada perkembangan lagi atas tuduhan yang diterima oleh si Said ini. Nanti Said ini bakal kayak gimana? Apakah Said ini juga harus ngelapor ke polisi untuk dimintai keterangan? Kita belum tahu juga nih, belum ada update-nya sampai gue syuting ini. Namun memang nih geng ya, kalau kita perhatikan banyak hal yang meyakinkan kita kalau Bjorka ini memang orang Indonesia. Ya, kita bisa lihat ya dari cara dia menulis, bahasa Inggrisnya itu kayak kaku banget, seperti bahasa ditranslate dari Google gitu. Dan kalau diperhatikan baik-baik, memang ini ciri khas banget gitu ya, cara gaya berbahasanya. Dan juga cara dia nge-mention itu sama aja kayak netizen-netizen Kang Bully, atau enggak lo? Netizen-netizen Kang Bully yang ada di internet tuh mirip-mirip, cuma ini ditranslate bahasa Inggris aja gitu. Dan lalu terakhir kali Bjorka ini mencoba untuk atau menyebarkan informasi tentang Pak Mahfud MD. Tapi sayangnya ini ditanggapi oleh Pak Mahfud MD dengan kalimat yang cukup dingin. Dia bilang apa yang disebarkan oleh Bjorka itu semua informasi yang dapat diakses di Google katanya. Lo kalau nyari ketik di Google nama Pak Mahfud MD, semua yang disebarkan oleh Bjorka itu ada gitu. Jadi itu bukan informasi yang benar-benar rahasia. Tapi ya nggak tahu juga ya, apakah yang dilakukan oleh Bjorka ini secara pelan-pelan terus tiba-tiba menjadi bom waktu, ya kan? Dia main smooth dulu tiba-tiba hard gitu kan. Kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi kalau dilihat sih emang informasinya itu nggak begitu ini ya, nggak begitu fatal-fatal amat gitu ya. Ya ada sih beberapa kayak nomor handphone dan nomor rumah, tapi belakangan seperti pengakuan Pak Anies Baswedan, apa yang dituliskan oleh Bjorka itu nggak sesuai, mulai dari nik KTP, nomor handphone itu nggak sama katanya. Nah ini membingungkan nih. Tapi ada isu lain yang mengatakan kalau Bjorka ini sebenarnya hanya hacker abal-abal katanya, karena banyak hacker-hacker lain yang merasa sangat-sangat dirugikan dengan apa yang disebarkan oleh Bjorka. Karena ternyata menurut orang-orang dari forum-forum hacker atau forum-forum dark web, deep web gitu ya, yang disebarkan oleh Bjorka ini adalah data-data hasil dia beli dari dark web dan deep web. Jadi semua data yang dia sebar itu adalah data hasil pembobolan dari hacker lain yang dijual bebas di deep web. Nah yang sebenarnya data-data itu tidak boleh dibagikan secara gratis atau tidak boleh disebarkan secara gamblang. Itu menjadi data rahasia. Apalagi Bjorka ini mendapatkan data
itu dengan cara membeli dari hacker lain gitu. Tapi yang dilakukan oleh Bjorka ini benar-benar mengecewakan. Selain mengecewakan orang-orang pemilik data, yaitu pemerintah kita dan juga ya rakyat Indonesia yang memiliki data pribadi yang disebarkan oleh Bjorka, para hacker yang menjual data-data ini juga merasa kecewa karena data tersebut tidak disebarkan secara gratis, ya kan? Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang sudah membayar. Tapi gara-gara Bjorka, ya ini semua lahan bisnisnya si hacker-hacker jadi merugi gitu. Nah, itu isu yang tersebar sekarang di sosial media. Jadi banyak yang mengatakan kalau Bjorka ini bukan hacker yang membobol langsung untuk mendapatkan data-data itu, tapi terlebih dia ini hanya membeli data-data itu lalu menyebarluaskannya ke masyarakat luas katanya. Nah terus tadi juga gue ngeliat ada info di Twitter. Ini di-share oleh Info Jakarta ya. Dia bilang Bjorka sudah ditemukan katanya ya, dia nge-tweet kayak gitu. Nah di sini isi beritanya adalah pemerintah klaim temukan identitas dan lokasi hacker Bjorka. Keterangannya ya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengungkapkan hacker Bjorka sudah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri. Waduh. Lalu informasi terbaru tersebut merupakan hasil rapat Mahfud MD bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Joni G Plate di kantor Kemenko Polhukam Rabu tanggal 14 bulan 9 tahun 2022 pagi tadi. Aduh, gimana ya? Berarti kan ya ini Menko Polhukam aja tuh bilang udah ditemukan tapi dia belum nge-share siapa orangnya. Terus ini ada dari Said tadi ya. Tapi di sini bapak-bapak pemerintah kita tidak menyenggol Said sama sekali. Ya jadi bisa aja ternyata itu bukan Said ya orangnya ya. Ya selamat buat Said, kamu selamat. Nah tapi yang tadinya dikatakan ini sepele, datanya data lama,